Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara jamaah mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah. Mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-12 dari surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Ayat ini menerangkan bahwa manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kepercayaan penting di dalam ajaran risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya kebangkitan yang secara fisik sulit untuk diterima oleh orang-orang Arab, kafir Quraisy, dan bahkan untuk orang-orang sampai pada zaman sekarang ini. Masih banyak orang yang tidak percaya bagaimana orang-orang yang telah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan masih banyak orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Bapak Ibu sekalian, ayat ini betul-betul menjelaskan bahwa kita semuanya akan mati, kemudian setelah itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semua amalan perbuatan kita selama kita hidup, dan juga mencatat semua peninggalan-peninggalan yang kita tinggalkan selama kita hidup di dunia ini. Adakah peninggalan itu atau warisan itu hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk manusia, untuk sesama, untuk lingkungan, untuk umat manusia, atau justru sebaliknya hal-hal yang tidak baik, yang buruk, dan bahkan menjadi akibat dari kerusakan kehidupan di bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini juga menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sunnatan hasanah, ide-ide baru yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang-orang yang melaksanakan idenya. Atau justru sebaliknya, sesiapa yang menginisiasi sesuatu yang tidak baik atau buruk yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka ia justru akan mewarisi kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, yang kemudian dilakukan oleh orang lain. Keyakinan ini penting bagi kita umat Islam, bahwa keyakinan ini semestinya menjadikan kita menjadi umat yang betul-betul memiliki semangat
berbuat untuk kebajikan dan meninggalkan warisan-warisan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia, memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah, di mana apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan di dunia ini kelak kemudian akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Kata-kata wa kulla syai'in ahsaynahu, segala sesuatu. Al-ihsa itu dalam bahasa modernnya adalah statistik. Jadi hitungan secara statistik dan detail dan secara cermat terhadap semua perbuatan kita dan bahkan semua yang terjadi di alam raya ini betul-betul di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau di Lauhil Mahfuz. Ini menolak keyakinan atau konsep orang-orang terdahulu, yaitu orang Yunani. Dalam konsep para filosof Yunani yang kita kenal ada Plato, Aristoteles, Socrates sebelumnya, yang kemudian pemahaman mereka tentang ilmu Tuhan diyakini juga oleh sebagian para filosof Muslim, bahwa ilmu Allah hanya tentang hal-hal yang generik, yang umum, tidak secara spesifik. Artinya menurut mereka bahwa Tuhan atau Allah hanya mengetahui bahwa di atas muka bumi ini ada manusia, tapi Allah atau Tuhan tidak mengetahui secara spesifik, secara individu. Allah mengetahui bahwa di atas muka bumi ini Allah telah menciptakan hewan, tetapi Allah tidak mengetahui jumlah dan anak-anak hewan-hewan tersebut. Demikian juga pepohonan atau tanaman dan lain sebagainya. Hal ini kemudian diyakini oleh masyarakat modern yang mereka percaya bahwa segala alam ini berevolusi secara alami, yang tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan kehendak Allah. Tentu pemahaman yang sedemikian itu tidak benar, dan ayat ini menolak pendapat-pendapat mereka dan konsep pengetahuan Tuhan yang sedemikian rupa, dan dengan jelas bahwa Allah mengetahui hamba-hambanya yang sedang tahajud di kegelapan malam secara individu. Allah mengetahui hamba-hambanya yang sedang bersedekah, yang sedang pergi ke masjid atau jamaah subuh. Allah mengetahui mereka-mereka yang berbuat kebajikan.
Demikian juga Allah mengetahui mereka-mereka yang berbuat jahat atau mereka yang menyakiti orang lain. Semuanya di dalam pengetahuan Allah dan semuanya ditulis oleh Allah di dalam sebuah kitab atau Lauh Mahfuz. Bapak Ibu sekalian, demikian untuk pagi ini. Kita lanjutkan insyaallah ayat-ayat berikutnya pada minggu-minggu yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.